Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, para pecinta Al-Qur'an, para pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti dan mencintai beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajak kepada kita untuk selalu iktikaf. Beliau berkata, hendaknya engkau sering-sering tinggal dan duduk di masjid dengan niat iktikaf, sebab masjid adalah rumah Allah dan tempat yang paling disukainya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Artinya masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Dan sabda beliau lagi, idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat seorang terbiasa dengan masjid, maka saksikanlah dia sebagai orang yang beriman. Ini Al-Habib Abdullah mengajak kepada kita untuk sering-sering tinggal dan duduk di masjid. Maksudnya itikaf ya, niat. Begitu masuk masjid kita niat. Apa itu? An a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi. Akan ditulis ya. Di masjid-masjid banyak kita ditulis itu. Duduk aja Bang, enggak usah berwirid, enggak usah baca, itu dapat pahala. Jadi sering ya. Nongkrong di masjid sebagai gantinya nongkrong di gardu. Kalau ada masjidnya jauh, masjidnya nah, datangin. Kalau di mana, di Makkah itu di sini kan langgar ya, kalau di sana masjid. Jadi ada niatnya, orang membangun masjid itu ada niatnya ya, ada niatnya. Orang yang membangun masjid, Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan membangunkan dia rumah di surga. Walaupun cuma satu bata ya, satu bata tapi dapat rumah di surga. Dan rumah di surga ini lain dengan rumah di dunia. Nggak ada seujung kukunya kehebatannya, kemewahannya, dan kemewahan dan seterusnya. Jadi duduk. Jadi kata Rasulullah, kalau kamu melihat ada orang yang sering di masjid atau nggak di masjid, jauh jadi musola sudah ya. Di musola ini apa ya, utak-utak dah, ada bacaan, ikut baca ini di musola. Saksikan, kata Rasulullah, itulah orang yang beriman. Jadi orang baik. Orang yang senang di masjid adalah orang baik. Orang yang senang di musola adalah orang yang baik. Walaupun cuma nyetel-nyetel ya, mik dan itu orang baik sudah. Apalagi ikut berjamaah, ikut bacaan di situ, ini orang baik. Orang yang beriman. Itu disaksikan, suruh nyaksikan sampai. Fashidu,
saksikan. Kalau sudah ada yang menyaksikan berarti orang itu min ahli jannah sudah ya, dari golongan orang ahli surga. Kemudian orang yang mengurus masjid, termasuk musola, termasuk tempat-tempat yang baik, seperti majelis, seperti apa, pokoknya tempat-tempat yang baik dah. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Artinya tidaklah memakmurkan masjid, dimakmurkan dengan dibersihkan, diadakan pengajian-pengajian, tahlil, zikir dan sebagainya apa? Masjid di mushola ya. Maka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Artinya digolongkan orang yang beriman. Jadi jangan dianggap remeh ya. Duduk di majelis ini orang beriman. Dan malaikat menyaksikan. Walaupun cuma baca selawat, tabu-tabuan, itu iman. Ini orang beriman. Ini orang pilihan. Dipilih oleh Allah untuk jadi orang yang beriman pada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi Rasulullah pun Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memasukkannya dalam ketujuh orang yang dinaungi Allah di bawah bayang-bayang aras pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi orang-orang yang hatinya terikat dengan kebaikan, dengan masjid, dengan kegiatan-kegiatan kebaikan, itu nanti di akhirat orang-orang pada kepanasan. Ini ada 7 orang ya, ada 7 orang. Cuma yang salah satunya ini orang yang wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya yang selalu rindu kepada masjid, rindu, haus kepada kebaikan, haus kepada ilmu. Jadi dalam kehidupan dunia ada 2 lah, orang yang haus, bukan haus minum ini. Kalau haus minum gampang aja minum, hilang hausnya. Dalam kehidupan orang yang beriman ini ada 2 orang yang haus. Artinya semangat terus. Nomor 1 orang yang mencari dunia. Yang nomor 2 orang yang mencari ilmu. Orang mencari dunia itu haus. Coba sama lihat. Dapat ujungan 1 juta, maunya tambah. Wah, tambah giat. Belabuh tambah giat. Nyari duit tambah giat. Itu orang cari dunia. Tapi hati-hati. Kalau sudah begitu, hati-hati, gak bisa berhenti sampai. Bisa meninggalkan yang lain-lainnya. Kalau haus sama dunia itu pasti manusia. Kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hati-hati. Jangan terlalu haus sama dunia. Haus itu nggak bisa berhenti. Orang cari dunia itu nggak bisa berhenti kecuali mati. Mati menyesal ya. Aduh, kenapa aku habiskan ini cari dunia? Haus. Karena haus orang cari dunia itu. Coba. Panas katanya orang. Yang kedua yang bagus tadi dicela sama Rasulullah. Yang kedua bagus orang yang haus cari ilmu. Dimanapun ada ilmu, terutama ilmu yang wajib. Sembahyang wajib apa? Kita harus belajar. Apalagi sudah dewasa, umur 15 tahun ke atas. Kalau nggak ngerti tentang sembahyang, nggak ngerti tentang wudu, dosa kita itu berjalan di bumi seperti mayat yang mati. Mau sampai dibilang zombie. Jadi itu umur 15 ke atas. Sampai kapan? Sampai mati. Itu harus tahu apa? Sembahyang wajibnya apa? Sembahyang harus belajar. Apa? Wudu, banyu, semuanya, najis, semuanya harus dipelajari. Kalau tidak, sembahyangnya diragukan. Nah, ini. Jadi kita di dalam kehidupan sehari-hari itu ya, kita duduk di dalam masjid, kita menjaga kesopanan adab, menghormati ya. Dalam masjid itu dihormati masjid itu. Jangan kotor di masjid. Jangan guringan di masjid. Kalau musola kata Bapak, kalau masjid jangan ya. Jangan mengotori masjid, kalau bisa bersihkan masjid itu. Ada kotoran bersihkan, sapu.
Jangan mengharapkan diberi orang duit, bersihkan langsung. Jadi itu masjid. Jadi di dalam kegiatan kita di dalam masjid ini, kita begitu juga ya, tempat-tempat yang baik. Kita masuk di sana. Sunnahnya dipakai kemarin ya. Apa kemarin itu? Memakai sandal kanan dulu, memacul kiri. Jadi mau masuk masjid, macul yang kiri, naik ke masjid yang kanan. Ini berapa kali kita naik? Itu pahalanya nggak bisa dihitung ya. Pahalanya besar sunnah ini. Berapa kali kita naik masjid? 5 kali. Sudah dapat berapa itu? Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Baca doa lagi, ya Allah. Doanya kemarin itu bismillah ya. Bismillah paling dikit. Selawat kepada Rasulullah. Bismillah, assalatu wassalamu ala Rasulullah. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Jadi ya Allah, ya, ampunilah dosa-dosaku. Kalau di luar masjid itu kesempatan kena dosa ya. Tapi ketika masuk masjid dapat, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, bukakan aku ya pintu-pintu rahmatmu, pintu kasih sayangmu. Ya masuk masjid. Keluarnya bagaimana? Allahumma faftahli abwaaba fadlik. Keluar dari masjid, turun kaki kiri, kemudian minta rezeki, keutamaan dari Allah. Mau kerja ke pasar, ke sawah, ke toko, nah macam-macam. Jadi dimulai dari mana? Dari masjid. Dimulai dari tempat-tempat ibadah. Rezeki itu datangnya dari sana. Jadi kalau kita itu bagaimana? Kasarnya itu kita minta izin sama Allah. Minta sama Allah. Kerjanya sepi sekarang ini. Ya enggak minta sama Allah bang. Kalau kita enggak minta sama Allah ya jadinya sepi kerjaan itu. Coba kita minta. Ya. Minta ini aja doa, belum enggak usah doa lain-lainnya, doa ini aja, ya Allah. Bukakanlah bagi aku pintu keutamaan. Nah, dibukakan oleh Allah. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau kita masuk masjid tapi tidak sempat lagi sembahyang tahiyatul masjid. Sebagai gantinya kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Tapi lebih afdal kalau masuk masjid itu sembahyang tahiyatul masjid. Pahalanya nggak bisa dihitung, besar pahalanya. Terkejut pian kena. Kalau pahala ini ditunjukkan oleh Allah, pasar sepi. Orang malas dah masuk pasar dah. Maunya masuk masjid aja, maunya. Allahumma gfir dhunubi waftahli abwaaba fadlik. Wa tambah lagi wa a'udzubika minasyaitonir rajim wa junudihi, dan aku berlindung kepadamu daripada setan yang terkutuk dan konco-konconya. Tahu konco-konconya? CS. Teman-temannya setan itu punya teman setan ya. Punya geng. Ya. Ada yang geng apa? Ada yang geng motor. Ada yang geng itu kalau di Jawa banyak geng-geng itu. Kebanyakan kalau setan itu punya geng juga. Tapi hebat-hebat gengnya setan ini. Ini orang ini kerahkan, yang ini kamu goda itu. Tapi ketika kita berlindung sama Allah, enggak berani setan. Ketika kita zikir kepada Allah atau kita berbuat sesuatu yang ikhlas, takut setan, enggak bisa goda. Kalau kita ikhlas karena Allah, itu takutan. Jinnya, setan ketuanya, iblisnya takut, apalagi anak buahnya, gengnya, takut seberatan. Nah, itu doa-doa. Kemudian kita mendengar adzan. Kita jawab ya, adzan. Pian dalam keadaan seperti apa? Apa aja ketika ada adzan, ampih dulu, jawab dulu adzan. Karena orang yang adzan ini pahalanya
nanti di akhirat orang yang mulia. Digambarkan itu lehernya panjang. Cuma itu sebagai tamsil ya. Misal aja. Orang yang adzan di antara 3 orang ya, nanti di akhirat di antara 3 orang ini itu tidak akan ada rasa takut. Dia gembira duduk di mimbar yang utama. Siapa di antaranya? Orang yang adzan. Orang adzan ini jaminan ya. Kalau 7 tahun adzan terus lillahi ta'ala, jaminan dapat jaminan surga. Ya, besar pahalanya. Nanti di akhirat sebelum orang dihisab, dia duduk di tempat yang mimbar yang bagus, bukan seperti ini. Ini lain ini. Ini bisa kempes. Kalau itu mimbarnya bertetean berdian intan bermata, hebat pokoknya. Duduk tenang dengan mendapat mendapat jaminan. Jadi orang dihisab dia jamin, makan, minum, pokoknya namanya jaminan. Dan orang yang menjawab adzan sama seperti orang yang adzan. Jadi perhatikan ini, adzan dimanapun. Oh, adzan di masjid dengarkan. Pen waktu apakah? Waktu lihat HP kah? Kebanyakan. Waktu ngaji. Berhenti dulu ngaji itu. Jawab adzan. Nah, pean dapat pahalanya seperti orang yang adzan. Jawab ya. Jadi kalau ada adzan, jawab. Kita kemudian setelah itu doa ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadila wa syarafa wa darajatul aliyatul rafi'ah wal waqa wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa atah innaka la tukhliful mi'ad. Perbanyak kita doa. Waktu adzan sampai qomat perbanyak doanya ya. Di antaranya kalau para habaib itu mendoakan orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doakan orang tua. Ada yang mengatakan kok cuma pengen 5, lebih yang banyak mendoakan orang tua. Kita ini sudah banyak didoakan orang tua. Mulai belum lahir sudah didoakan sama orang tua. Belum lahir sudah diselamati. Ada yang selamat 4 bulan. Ada yang menyelamat 7 bulannya. 7 bulan mandi-mandi itu penyelamat itu. Belum lahir sudah diselamati. Kita kalau kadang mendoakan orang tua itu bahaya kita ini. Lahir didoakan ya, ditasmiyai. Ini berapa habis duitnya itu? Kadang cukup. 2 kalau kambingnya 2 berarti berapa? 4 kambing. Kalau 2,5 juta berapa? 10 juta sudah itu. Jadi doa kita harus ya. Jadi doa itu. Kemudian jangan lupa lagi doa tambah lagi. Allahumma inna as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kesehatan, sehat wal afiat. Sehat selalu. Jadi corona kada apa-apa. Kita mengajar-ngajar orang berdoa itu alhamdulillah. Tahaddus bin nikmah ya. Kita itu menceritakan bahwa kita ini dapat nikmat. Bukan kita ingkar sama corona, kada. Corona ada, walaupun kada kelihatannya. Kelihatan kah? Ada kelihatan. Doa juga begitu. Doa ini ampuh. Sesuatu yang enggak kelihatan, penyakit-penyakit itu amblas lorode. Seperti saya main minum apa itu? Jamunan. Nah, kita minta doa, ya Allah, minta kesehatan yang daimah, terus menerus. Tak ada sakit ya. Pilek gak ada, pusing gak ada. Ya ada sakit sedikit-sedikit ya. Kalau nggak sakit sama sekali bahaya juga. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Fir'aun ini nggak pernah sakit, akhirnya ngaku Tuhan. Sakit kepala nggak pernah Fir'aun. Padahal tak berdoa. Nah, tapi ini namanya lanjuran dari Allah. Ingat, kalau kita berdoa kemudian dikasih sehat, ini adalah pemberian Allah karena kita minta. Jadi habis adzan itu tambah lagi doa. Sebelum qomat tambah lagi doa yang banyak. Doa usilahul mukmin. Jadi jangan malas-malas ya. Bukti terbukti.
Ulun ini membuktikan cuma setahun aja yang rame-rame itu, alhamdulillah seluruh jamaah kita, pengajian saya yang sebulan penuh itu, alhamdulillah belum ada yang laporan kena corona. Ya berkat doa juga. Ya kita bukan nggak percaya, percaya aja. Cuma kita berdoa. Ada ini disingkirkan sama Allah. Boleh kita takut juga, jangan keterlaluan. Boleh. Mau masker boleh, kadang masker boleh, terserah urusannya. Tapi doa ini harus kita jalankan. Jadi bukan hanya protokol, ya. Apa protokol itu? Masker, apa lagi? Menjaga jarak, apa lagi? Cuci tangan, apa lagi? Satunya apa itu? Ada 4 ya? 3 ya? Nah, tapi ini juga masukkan. Jadi berzikir juga ini. Jadi berapa M itu? 5M lah. Termasuk membaca doa. Jangan takut, tapi kada berdoa. Lain ini, corona ini kada kelihatan. Pian tutup masker aja tembus gitu. Tembus. Apalagi vaksin. Wah, tambah sakit pian. Nah, jadi doa ini mencakup kesehatan dan mencakup kemuliaan. Nah, jadi sehat. Makanya ulama-ulama itu sehat. Asalkan katanya Dokter Agus jangan periksa labor. Itu dokter yang ngomong, bukan Habib. Kalau nggak percaya buka di HP itu ada Dokter Agus, cari Dokter Agus. Nah, di situ. Dokter Agus itu masuk akal ya. Kalau abah saya itu masuk akal. Soalnya abah saya itu punya darah tinggi. Tapi darah tinggi kalau dilarang nggak boleh makan kambing marah. Nah, pas ada dokter boleh Bib makan kambing, cuma jangan terlalu banyak. Wah, cocok ini. Cocok ini. Abah saya itu kena darah tinggi, nggak boleh makan kambing, nggak boleh minum kopi. Wah, senengannya kopi, senengannya kambing nggak boleh. Ya boleh, cuma sedikit aja. Jangan banyak-banyak, Bib. Nah, jadi itu. Jadi di samping itu kita berdoa, ya. Jadi berdoa ini sangat penting sekali karena doa itu adalah silahul mu'min. Pedangnya orang mukmin. Jadi kita tidak bisa menang bertarung dengan musuh kecuali dengan pedang. Nah, doa ini pedang kita. Kalau kita berdoa, maka kita sudah punya pedang. Pedang yang tajam. Apa kalau di sini mando ya. Mando yang apalagi mando yang bisa terbang sendiri. Hebat ya. Doanya dimantapkan ya. Jadi doa. Jadi penting. Ad-doa silahul mu'min ya. Doa ini adalah senjatanya orang mukmin. Musuh apa aja? Ya kita kan kebersihan cuci tangan lebih, bukan hanya tangan, wajah dicuci. Tangan dicuci sampai segini, bukan sini, sampai segini. Mana lagi? Kepala, semuanya, kaki dicuci. Maaf ya, yang terselempit dalam cuci, mandi kita. Masya Allah, hebat kita ini. Jadi jangan ragu-ragu, doa ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh orang membuat kita was-was, boleh, terserah dah. Memang tugasnya setan itu adalah menggoda kita, membuat kita ragu-ragu, was-was. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita berlindung kepada Allah daripada makhluk-makhluk yang membuat kita itu was-was. Iyakah? Was-was lah. Pilek sedikit, iyakah? Was-was. Kita berlindung kepada Allah dari makhluk yang membuat kita was-was. Siapa yang membuat kita was-was? Minal jinnati, daripada jin, iblis, setan, wan nasi, dan manusia. Nah, ada manusia ini. Ada manusia yang suka kipas-kipas ya. Nakut-nakuti, awas. Pian ini sepertinya kena ini, wah mati. Padahal menurut agama itu kalau ada orang sakit, jangan sekali-kali ditakut-takuti. Harus diberi dorongan supaya dia itu punya harapan kepada Allah. Jangan takut dah, sembuh pian.
Jangan takut minum, makan, sembuh. Insya Allah sembuh. Jangan takut-takut. Ada kawan yang sakit, wah ini sakit. Ada orang sakit jantung mati. Oh jangan. Itu ngarannya di dalam agama ini ada namanya roja wal khauf. Ini ya, kita kembali sedikit. Roja wal khauf, ada harapan, ada takut. Kita kepada Allah harus punya takut sama Allah, punya harapan kepada Allah. Dan imbang ya, seperti sayap. Jadi kalau ada takutnya, saya main takut. Ketika kita bermaksiat, kita takut kena siksa oleh Allah. Nah kita ini harus takut. Kalau nggak ada takut, kayak apa? Nggak ada yang ditakuti, bahaya nih. Kalau takut sama Allah. Nah, jadi jangan takut. Jadi sama Allah harus takut kita ini. Kemudian yang kedua apa? Harapan. Punya harapan diampuni oleh Allah, dosa-dosaku diampuni, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Nah itu harapan caranya. Nah biasanya kata ulama, kalau orang itu sehat, itu sampean kasih takut, hati-hati pen, jangan maksiat, dosanya begini. Nah itu boleh, pantas ya orang sehat. Kadang-kadang orang sehat itu lupa sama Allah. Nah ketika orang itu sakit, jangan ditakut-takuti. Ketika orang sakit, maka berharap, insya Allah dosa pian diampuni oleh Allah, insya Allah pian sembuh. Nah, jadi orang harap, tegas lagi, giat lagi. Kalau takut-takut tambah lemes-lemes. Nah itu caranya Islam mengajarkan kepada kita dua tadi itu. Nah, jadi kemudian bab yang ketujuh, adab mengerjakan sholat fardu dan sunnah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي اللهم اهدنا وعافنا وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئس من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.